kasih ya teman-teman. Semoga sehat selalu. Ini kasus yang sangat memalukan ya. Hakim lagi, apalagi ketua PN pejabat di pengadilan negeri. Ya salah satu pejabat pengadilan negeri, ya juga ketua dan wakil ketuanya, bahkan jurusitanya ya di daerah Depok yang langsung ditangkap oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini kan perkara ini, kasus ini sudah banyak yang terjadi. Tapi nggak kapok-kapoknya juga ini para pejabat pengadilan. Saya sering berkomunikasi dengan teman-teman praktisi hukum yang mana seharusnya ini tidak terjadi lagi. Karena apa? Presiden Prabowo itu sudah menaikkan gaji mereka ya 280%. Terus apa lagi yang akan dinikmati atau dicari mereka lagi? Ya sangat miris sekali begitu ya. Dibandingkan dengan pegawai-pegawai di instansi yang lainnya itu, hakimlah yang paling tinggi gajinya, honornya, uang dari rakyat. Tapi mereka lakukan perbuatan itu dengan jabatan mereka, dengan sewenang-wenang. Saya ini sebagai praktisi hukum juga sebagai advokat, sebagai kuasa hukum. Miris mendengarkannya. Terus di mana lagi letak kepercayaan kita? Padahal kita di pengadilan lah untuk mencari keadilan. Tapi dengan terjadinya tertangkap OTT KPK seperti ini juga sebenarnya sudah memalukan presiden kita juga, Prabowo. Prabowo dengan giginya menaikkan gaji tersebut kepada hakim yang mana hakim-hakim itu demo. Saya ingat waktu itu bahkan tidak ada sidang gara-gara mereka demo. Ya, Presiden Prabowo itu menaikkan gaji mereka, tapi ternyata ada yang ketangkap lagi. Ya kan? Saya juga dulu menangani perkara di Surabaya. Jelas fakta persidangan itu, ya kan, bahwa tergugat itu menggunakan sertifikat yang diduga abal-abal. Saya dikalahkan pada saat itu. Kenapa? Ya kita permainannya seperti ini. Tidak berapa lama terjadilah penangkapan yang hakim di Surabaya itu, kejadian kasus Ronald Tanur. Ya kan? Ternyata mereka itu melakukan terima suap, nego-nego seperti itu. Kapan akan berubah negeri ini? Ketika hakim yang kita terakhir kali mencari keadilan, ketika melapor ke polisi, polisi berkasnya naik ke kejaksaan P21 tahap 2, kemudian disidangkan di pengadilan. Begitu juga perdata. Tapi para hakim, oknum-oknum hakim ini tadi, tapi saya yakin ya, masih banyak hakim yang benar ya. Tapi kita ini berharap semua hakim di negara ini benar gitu. Karena itu adalah yang paling akhir orang mencari keadilan. Tapi memalukan ya, kasus ini sampai terjadi OTT, diincar di mana-mana, bahkan seperti siapa katanya ada yang dikejar-kejar pakai mobil KPK. Aduh, ini yang sangat memalukan sekali. Jadi saya pikir ini jangan sampai terulang lagi dan hukum seberat-beratnya. Saya dengar kemarin itu juga tentang kasus ketua pengadilan negeri Selatan, pengadilan negeri Selatan juga dinaikkan ya, kasasinya dinaikkan hukumannya. Saya pikir juga sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu dihukum tembak saja itu hakim apalagi pejabat pengadilan begitu. Untuk apa? Masih banyak orang yang benar, masih banyak hakim-hakim yang benar. Gara-gara mereka ini hakim-hakim semua tercoreng. Saya juga banyak kenalan hakim yang hakim-hakim itu benar. Untuk apa hakim yang nakal? Jadi dulu itu mereka masuk hakim, mendaftar hakim itu kan sebenarnya sudah diverifikasi dengan benar ya. Kemudian menjadi naik golongan, kemudian memegang sebuah jabatan, bahkan sampai menjadi ketua pengadilan itu nggak main-main. Banyak proses yang tahapan yang dilakukan. Tapi kenapa kok ketika dia menjadi pejabat di pengadilan, kok malah ini permainannya dengan 850 juta? Memalukan, sangat memalukan. Ya walaupun memang itu miliaran ya seperti terjadi PN Selatan kemarin, itu 60 miliar juga memalukan. Saya pikir benarlah kita, karena yakinlah bahwa Anda yang melakukan tindak pidana korupsi, kasihan dengan anak istri Anda, begitu. Ya kan? Malu negara kita ini kan, sekarang media ini kan bukan hanya Indonesia saja menonton, tapi sampai luar negeri, sampai di ya mancanegara lah katakan begitu. Jadi jangan terulang lagi, barangkali itu saya pikir. Kira-kira bakalan ada ini nggak sih bang, aksi akibatnya dibilang aksi demo yang dari perkumpulan advokat yang terlibatnya ya untuk reformasi lah bagi penegak hukum ya, sama para hakim.
untuk ibaratnya jangan mau atau tergiur atau mau disuap atau mau minta suap ibaratnya menggolkan permasalahan dari masyarakat. Ada nggak sih untuk mereformasi demo atau Ya, jadi saya pikir Ketua Mahkamah Agung sekarang kan sudah bagus ya. Dia betul-betul mereformasi. Tapi awal-awalnya aja saya lihat kemarin Ketua Mahkamah Agung, ya kan? Tapi sekarang ini sepertinya mereka lalai dan terlalu enak duduk di atas sana sehingga lupa mereka melakukan pembinaan kepada anak buahnya, ya kan? Jadi saya pikir di Mahkamah Agung ini itu setelah lengkap ada namanya Mahkamah Agung bagian pengawasan, ada komisi yudisial, ya. Ketua Mahkamah Agung itu juga, beliau itu adalah mantan ketua pengawas Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya beliau itu tahu. Dan kemudian ke PT-PT, pengadilan-pengadilan tinggi, juga itu sebenarnya sudah ada pengawas-pengawasnya. Tapi mungkin terlalu banyak oknum-oknum yang nakal, sehingga Mahkamah Agung sendiri belum mampu atau belum sempat untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Saya pikir setiap hakim itu ya diberikan aja pengawasan, ruangannya di CCTV mana. Jadi bukan hanya di ruangan hakim-hakim, tapi di ruangan ketua pengadilan. Ini kan saya melihat kadang di ruangan ketua pengadilan tidak ada CCTV. Atau ada CCTV, dia bermainnya di luar, di lapangan golf. Iya kan? Seharusnya udah patut dicurigai dari awal. Memang akhirnya ketangkap. Karena kecurigaan ini, ngapain? Ketua pengadilan ke lapangan golf, segala macam. Ya kan? Dia lebih bagus kepada dengan keluarganya aja ketika dia libur dengan keluarga, berkumpul, atau ke tempat mertua, atau ke tempat orang tuanya. Ya kan? Lebih bagus itu. Janganlah ke lapangan golf. Emang dia pengusaha. Kalau pengusaha, dia pengusaha yang tidak ada makan uang negara misalnya, itu silakan saja. Tapi ini kan sebagai pejabat, pejabat itu bukan hanya di waktu libur, tapi tidak libur pun dia seorang pejabat, melekat jabatannya. Begitu barangkali. Bang, ini akan jadi warning nggak sih Bang bagi Abang kan mewakili klien Abang itu Pak Harun yang di Sumatera Kabupaten Lahat ya. Ya. Terkait, Oh, ke sana ya. Nah, ini akan jadi warning bagi ketua PNN di Sumatera Selatan khususnya dan bagi semua ketua PNN lain, jangan sampai KPK OTT lagi Bang. Ya, jadi kasus laporan klien saya di Polres Lahat itu kan belum lagi ke pengadilan. Tapi nantinya saya tetap memberikan apresiasi pada saat ini kepada Polres Lahat, karena Polres Lahat sudah menindaklanjuti laporan kami. Ya kan, kemudian kemarin saksi-saksi dari pelapor sudah diperiksa, kemudian dari terlapor dipanggil, tapi mereka belum hadir. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim dan kemudian Kanit Pidumnya, mereka melakukan pemanggilan sekali lagi. Nah kalau itu nanti misalnya sudah ditetapkan tersangka, kemudian sudah P21, ya kan, karena ini adalah kasus pemalsuan yang menjual lahan-lahan transmigrasi yang sudah bersertifikat, tapi dijual kepada oknum-oknum dengan menggunakan surat-surat palsu. Bahkan ada materai juga yang seharusnya digunakan di 2021, tapi ditempelkan di surat 2018. Padahal di 2018 itu adalah suratnya harus menggunakan materai 6.000. Nah di situ dia lalai. Materai yang 2021 ke atas itu kan 10.000 itu. Tapi ditempelkan ya di surat 2018. Jadi surat itu baru dibuat. Nah ini artinya yang seperti ini dia melakukan pemalsuan tapi dia tidak belajar, sehingga memang tidak ada yang sempurna ya, kejahatan tidak ada yang sempurna, pasti akan terbongkar. Dan kemudian saya juga melaporkan di Polda Sumatera Selatan itu tentang dugaan pemalsuan surat, yang mana diperjualbelikan juga lahan-lahan yang ada di sana. Nah, saya juga lagi menelusurin ini, bahwa oknum kepala desa ini menggunakan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, menjadi seorang kepala desa. Syarat menjadi kepala desa itu kan menggunakan ijazah SMP. Nah, dia tinggal di Empat Lawang, daerah Sumatera Selatan, tapi sekolahnya itu SMP-nya itu ada di Kota Padang. Nah, saya sudah menyurati kepala dinas Kota Padang. Namun, sudah 2 minggu belum dibalas kepala dinas. Tapi saya WA kemarin itu, bagian SMP-nya dia katakan tinggal menunggu tanda tangan elektronik kepala dinas pendidikan Kota Padang. Ya kita tunggu nanti seperti apa, kalau memang tidak ada ijazahnya, kita akan laporkan segera. Karena
kepala desa ini menjabat sebagai kepala desa, dia menggunakan ijazah palsu, ya, dugaan ijazah palsu, menjadi kepala desa, tapi pekerjaannya salah satunya membuat surat-surat palsu jual beli lahan, ya kan? Dan diduga lahan itu juga diperjualbelikan kepada oknum-oknum aparat penegak hukum juga ada. Nanti mungkin harus dia yang berbicara di depan penyidik kepada siapa saja menjual. Yang jelasnya bukti 9 surat palsu, diduga surat palsu, tanda tangan palsu, itu sudah kami berikan kepada pihak penyidik Polres Kabupaten Lahat. Itu barangkali. Bang, terakhir. Abang represi hukum sebagai ibaratnya yang membackup klien yang bermasalah terhadap hukum, terus memberikan keadilan juga bagi klien. Harapan abang atau ada harapan nggak sih bang untuk ke Pak Presiden Prabowo yang sudah menaikkan tunjangan aparat hukum yang 280%, tapi kelakuannya masih begitu juga bang, masih ibaratnya masih haus, masih kurang aja. Sedangkan rakyat kecil banyak yang ibaratnya dizolimin lah gitu bang sama pihak-pihak perusahaan besar, seperti abang juga ada perusahaan SMS besar itu lah. Ada gak sih bang harapan untuk bilang ke Pak Prabowo atau apa yang harus dilakukan oleh jajaran para direksi Pak Prabowo dan lain-lain? Ya, itu saya pikir kami sebagai praktisi hukum dan sebagai lawyer ya kita harus menyuarakan ini semua. Mohon kepada rekan-rekan advokat seluruh Indonesia, ya baik melalui organisasi-organisasi advokat, kita menyuarakan ini kepada Presiden kita Pak Prabowo supaya terutama para hakim lah. Karena kami ini sebagai advokat pengacara juga membela klien itu kan di pengadilan, ya, agar benar-benar tegak hukum itu. Kami bukan membela, ketika kami membela terdakwa itu bukan membela kejahatannya, tapi kami membela tentang kepentingan hukumnya. Jangan nanti seseorang misalnya pelaku pembunuhan, dia bukan pelakunya, misalnya, tapi dia dituduh dan di-framing seolah-olah dia pelakunya. Ini sangat miris sekali. Pernah terjadi kejadian itu di daerah Cirebon, ya, yaitu yang bernama Peggy, yang waktu itu pra-peradilan. Nah, itu kan hakimnya sekarang itu beliau kalau nggak salah dia menjadi hakim Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, itu kan juga memalukan ya. Kita masih ingat kejadian itu, jadi sehingga itu tidak terjadi lagi. Kemudian terutamanya para hakim yang menjabat sebagai hakim yang betul-betul ditunjuk oleh negara ini, saya pikir nanti Pak Prabowo melalui Mahkamah Agung, penerimaan para hakim-hakim itu dicek kembali, kemudian hakim-hakim yang akan menjabat sebagai ketua pengadilan atau sebagai sekretaris, sebagai wakil pengadilan, baik itu negeri, pengadilan tinggi, dan bahkan Mahkamah Agung, itu betul-betul lah dinilai, terutama adalah akhlak dan budi pekertinya. Orang pintar sekalipun, tapi kalau dia otaknya otak maling, yang gampang yang mudah dimasuki, ya kan, pemikiran setan dan iblis, itu pasti sepintar apapun orang, pasti dia akan terima suap dan akan melakukan tindakan kejahatan. Jadi saya yakin dan percaya teman-teman pengacara seluruh Indonesia, kita suarakan ini, mudah-mudahan ini bisa didengar Pak Prabowo, dan untuk memperbaiki negara ini secara perlahan-lahan. Barangkali itu saja.